Halo semuanya, kembali lagi bersama keluarga Budayanti Permai. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bersiap untuk berangkat ke kompetisi 10.000 alam. Lalu di lubang cacing raksasa pada saat ini banyak bahtera yang berada di sekitar Fearless Art. Kemudian banyak bahtera yang lebih bagus pada saat ini memandang remeh ke arah bahtera milik Xiaoyan. Lalu di antara banyaknya bahtera ini salah satu bahtera pada saat ini mendekat, kemudian seorang pria berambut pirang di atas bahtera sepertinya sangat penasaran dengan bahtera milik Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, bolehkah dirinya datang dan mengunjungi bahtera Xiaoyan? Xiaoyan tidak keberatan dan tersenyum sebelum akhirnya mengangguk. Sosok itu pun tidak menunjukkan rasa permusuhan apapun dan segera melesat ke bahtera milik Xiaoyan. Keduanya berbincang-bincang santai dan saling berkenalan. Sosok tersebut bernama Geng Ping dan dirinya juga ingin mengikuti kontes 10.000 alam. Pada akhirnya setelah bincang-bincang santai berbasa-basi, sosok tersebut pun memutuskan untuk kembali ke bahteranya. Melihat Geng Ping yang pada saat ini kembali, Xiao pun mengungkapkan senyum tipis. Pada saat ini di sekitar kelompok Xiaoyan hanya sikap dari Geng Ping terhadap Xiaoyan dan yang lainnya yang tampak sedikit lebih bersahabat. Hal itu dikarenakan bahtera yang bisa mendapat peringkat teratas di sini hampir semuanya orang-orang kuat. Alam mereka bisa mendapatkan posisi teratas dan melihat bahtera milik Xiaoyan yang lusuh dan tipis. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka dengan sarkasme. Banyak orang berkata bahwa bahtera yang bertuliskan Fishless ini pasti akan hancur di tengah kehampaan. Mendengar ocehan dari banyak orang ini, Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Ding Yue apakah ada sesuatu di lubang cacing raksasa ini yang dapat mengancam bahtera. Ding Yue pada akhirnya mengangguk dan matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya mendengar setiap kompetisi 10.000 alam dimulai kurang dari 10% di antara bahtera yang bisa mencapai bintang Hongmeng. Sisanya benar-benar tidak dapat mencapai bintang Hongmeng, karenanya bintang Hongmeng juga memiliki batas yang ditentukan. Secara gampangnya itu bukanlah kekuatan alat tetapi buatan manusia. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan memandang Ding Yue sambil berpikir sebelum akhirnya berkata ternyata masih ada peraturan yang seperti itu. Jika begitu permasalahannya apakah dengan kekuatan Fearless Art pada saat ini Ding Yue yakin mereka akan berhasil? Ding Yue pun mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya tidak bisa menjamin hal tersebut. Fearless Art sedikit lebih tua dan Ding Yue juga telah memperkuat energi intinya. Meskipun ukurannya lebih kecil tetapi pada saat yang bersamaan dirinya akan memiliki kelincahan saat bereaksi. Tentu saja jika ada seorang yang menghalangi kelompok mereka hal itu tidak akan masuk hitungan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi di lubang cacing raksasa. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena jelas sudah terlambat bagi mereka untuk membeli bahtera yang lebih kuat. Melihat penampilan Xiaoyan yang khawatir, Ding Yue pada akhirnya menepuk bahu Xiaoyan. Ding Yue berkata meskipun Fearless Art ini tidak besar, tetapi ada Ding Yue di sini dan semua orang tidak perlu khawatir. Bahtera ini tidak akan bisa terkalahkan. Selain itu Ding Yue juga tahu saluran yang aman dan tersembunyi di lubang cacing raksasa. Dengan begitu Xiaoyan dapat yakin karena mereka tidak perlu berdesak-desakan dengan bahtera lainnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengomel kepada Xiaoyan karena terus-menerus mengganggu Ding Yue. Ding Yue berkata biarkan dirinya mempelajari rute ini dengan hati-hati dan membuat beberapa rencana. Pada akhirnya Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan menggarukkan kepala belakangnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan bisa melihat bahtera emas hitam yang melintas di bawah. Banyak seruan dari kerumunan ketika bahtera tersebut muncul. Karakter besar yang tertulis di bahtera tersebut benar-benar sudah cukup untuk menarik banyak perhatian. Semua orang segera menyadari bahwa sosok itu adalah Jiang Ya dari aliansi Dosian Bintang 1000. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dengan penuh amarah menatap ke arah Jiang Ya yang berada di bawah.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa pintu dari lubang cacing raksasa akan segera dibuka. Xiao Yan melihat sekeliling dengan ekspresi serius di wajahnya. Hal ini karena Xiao Yan tahu bahwa setelah memasuki lubang cacing raksasa hal itu juga berarti bahwa turnamen 10.000 alam secara resmi juga akan dimulai. Di dalam kompetisi ini benar-benar akan ada korban jiwa dan hidup atau mati dari mereka benar-benar ditentukan oleh masing-masing. Oleh karena itu semua orang pada saat ini benar-benar harus bertahan hidup di arus deras. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kerumunan dengan banyak bahtera yang pada parkir. Xiao Yan bergumam ada sekitar 5.000 bahtera yang memasuki lubang cacing pada waktu ini. Jika begitu permasalahan bukankah di akhir hanya akan ada 500 bahtera? Daya saing dari kapal yang bisa mencapai bintang Hongmeng ini benar-benar cukup menakutkan. Pada akhirnya satu demi satu bahtera menuju lubang cacing raksasa dan di sini tidak ada peraturan yang mengatur mereka. Begitu mereka memasuki lubang cacing raksasa maka mata semua orang benar-benar akan menjadi merah. Tidak ada persahabatan dan yang ada hanyalah persaingan dan semua orang benar-benar menjadi musuh. Hanya pemenanglah yang bisa bertahan dan menjadi penguasa selama perjalanan. Pada akhirnya tibalah kelompok Xiao Yan pada saat ini memasuki lubang cacing raksasa. Tablet giok di tangan Xiao Yan juga berubah menjadi titik cahaya yang diukir di bahtera dengan tulisan 50. Xiao Yan sedikit terkejut meremas dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan berkata meskipun sepertinya tidak ada aturan sebenarnya tidak seperti itu. Tidak lama setelah itu pada saat ini pandangan semua orang segera berubah menjadi gelap saat mereka memasuki lubang cacing raksasa. Barulah kemudian Ding Yue keluar memegang peta laut bintang di tangannya. Ding Yue memanggil semua orang dan pada saat ini segera menjelaskan rute mereka dengan jelas. Ding Yue berkata bahwa ada beberapa jalur yang menuju ke bintang Hongmeng. Lubang cacing raksasa itu bukan hanya terdiri dari satu jalur saja. Mereka harus mengetahui aliran turbulensi dan jika tidak maka akan sulit untuk menghadapi arus turbulensi. Terlebih lagi dengan kondisi dari Fearless pada saat ini tentu akan sangat sulit untuk menahan dampak dari arus turbulensi. Pada saat ini ada ratusan stasiun luar angkasa oleh karena itu mereka harus memastikannya sekarang. Dua stasiun luar angkasa mana yang harus mereka setuju dan dirinya pada saat ini akan memberitahu jalur yang relatif aman. Jalur pertama adalah melalui lembah ombak besar yang merupakan tempat yang terbentuk dari lembah lautan. Walaupun jalur ini terlihat berbahaya namun sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya. Hal itu dikarenakan lembah laut akan memiliki masa istirahat dan selama mereka memanfaatkan kesempatan tersebut mereka dapat melewatinya dengan aman dan jalur pertama ini adalah jalur yang tercepat. Sementara itu untuk jalur keduanya adalah mereka akan melewati sebuah reruntuhan. Ding Yue khawatir banyak orang yang ingin pergi ke reruntuhan ini untuk mencari sebuah keberuntungan. Bahaya yang berada di sana bukanlah aliran turbulensi tetapi setiap orang yang bertemu bisa menjadi musuh. Sementara itu yang ketiga rute ini diam-diam dipelajari oleh rumah lelang Ling secara kebetulan. Konon juga ada reruntuhan di sana tetapi rutenya masih sangat tidak jelas. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi meskipun rute ini misterius namun jika reruntuhannya benar-benar ada mungkin itu akan menjadi rezeki dan jika berjalan lancar kecepatan mereka akan lebih cepat. Jika rute ini telah terungkap maka kecepatannya benar-benar jauh lebih cepat daripada rute pertama. Mendengar hal tersebut baik Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini merenung sejenak. Xiao Yan menganalisis dan mengulang kembali apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak memiliki pendapat jalur manakah yang harus mereka tuju. Sementara itu setelah berpikir Xiao Yan pada akhirnya berkata sepertinya hanya ada jalur yang ketiga yang harus mereka tempuh. Entah itu peluang atau keamanan sepertinya itu adalah pilihan utama. Namun meskipun begitu faktor yang tidak stabil dan ketidakpastian menjadi kendala besar bagi mereka. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Secara umum semua rute benar-benar memiliki resiko.
Rute lain tampak aman tetapi faktanya akan ada turbulensi dan banyak orang yang menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu Ding Yue juga pada saat ini berpikir bahwa Ding Yue setuju dengan rute yang ketiga. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke sekeliling dan pada saat ini semua orang terlihat tidak keberatan. Pada akhirnya diputuskan bahwa kelompok Xiao Yan akan segera menempuh jalur ketiga sesuai arahan dari Ding Yue. Pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai stasiun luar angkasa pertama. Oleh karena itu selama perjalanan ini semua orang bisa yakin dan santai, tetapi meskipun begitu mereka harus tetap berhati-hati agar tidak diserang oleh bahtera lain. Pada akhirnya semua orang pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan mengatur agar semua orang bergiliran menjaga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata kepada semua orang yang tidak memiliki jadwal untuk segera berlatih, pertempuran berikutnya akan menjadi lebih kejam dan mereka masing-masing harus bekerja lebih keras. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Zhan, Feng Feng, Ziying, King Mu'er dan Nan Erming semuanya telah mencapai Dou di bintang 9. Jika ada lebih banyak Dousian di dalam tim maka hal tersebut benar-benar akan meningkatkan kekuatan dari tim Fearless. Pada akhirnya menyadari hal tersebut semua orang segera bergegas untuk melakukan pelatihan. Sementara itu Xiao Yan dan Ding Yue pada saat ini berada di loteng yang telah mereka modifikasi. Xiao Yan tidak mengetahui banyak mengenai teknologi stick dan Xiao Yan berharap menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa hal. Di tengah-tengah perbincangannya pada saat ini Ding Yue berkata bahwa dirinya akan berusaha untuk meningkatkan senjata dan armor semua orang. Namun sebelum itu dirinya ingin bertanya kepada Xiao, apakah senjata Xiao Yan ingin dimodifikasi? Xiao Yan pun mengangguk karena Xiao Yan menyadari bahwa pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada saat ini tampaknya telah melemah. Daya tampung api surgawi dari pedang kuno api surgawi benar-benar tidak cukup untuk melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan pedang ke gunung api surgawi dan menyerahkannya kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini mengenakan sarung tangan dan segera mengambil pedang kuno di surgawi milik Xiao Yan. Pada saat ini energi panas segera meledak dari sela-sela telapak tangan Ding Yue tetapi untungnya dirinya menggunakan sarung tangan. Ding Yue segera memperhatikan pedang kuno api surgawi dan berkata bahwa senjata ini memiliki sistem energi, strukturnya tidak mudah untuk dimodifikasi, namun jika distabilkan dengan emas maka kekuatannya dapat meningkat pesat. Ding Yue berpikir bahkan pedang besar ini dapat digunakan untuk mengumpulkan energi nyala api. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue juga menunjukkan minat yang besar. Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa ide ini sangat bagus. Mari mereka pada saat ini melihat apakah Ding Yue bisa melakukannya. Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan bisa menyerahkannya kepada Ding Yue. Tetapi ini bukanlah permasalahan 1 atau 2 hari untuk menyelesaikan modifikasinya. Proses ini akan memakan waktu dan tidak ada gunanya Xiao Yan tinggal di sini. Xiao Yan bisa pergi berlatih dan Ding Yue akan memberitahu Xiao ketika hal ini selesai. Setelah selesai berbicara Ding Yue pun menundukkan kepalanya dan memikirkan cara untuk memodifikasi pedang kuno api surgawi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera pergi menuju ke ruang pelatihan. Xiao Yan segera memasuki pagoda pemurnian dalam sekejap mata. Xiao Yan datang ke lantai 3 untuk mencari keterampilan baru tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum mendapatkannya. Pada akhirnya Xiao Yan bergegas menuju ke lantai 4 dan pada saat yang bersamaan sosok Zhan Lao segera muncul. Zhan Lao berkata perlahan kepada Xiao Yan sepertinya Xiao telah bisa menebak daya tarik dari pagoda pemurnian untuk dunia ini. Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Kali ini dengan menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian Xiao Yan langsung mengundang seorang dewa dari Dousian dan 3 orang dewa dari kuil kuno. Xiao Yan juga telah mendapatkan beberapa informasi yang diberikan oleh 3 orang dari kuil kuno. Memikirkan hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya bergumam rahasia apakah yang dimiliki oleh pagoda ini.
bagaimana mungkin menara sederhana ini bisa membuat aliansi Dosian yang begitu kuat begitu menginginkannya? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan baru membuka 5 lantai, sementara itu pagoda pada saat ini memiliki 22 lantai. Xiao Yan benar-benar ingin tahu rahasia apalagi selanjutnya yang dimiliki oleh pagoda tersebut. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini lanjut berkata bahwa sampai saat ini Zhan Lao juga tidak bisa memberitahu Xiao Yan. Namun meskipun begitu sederhananya pagoda pemurnian ini memiliki kekuatan untuk menumbangkan seluruh 3000 alam, tentu saja jika itu jatuh ke tangan aliansi Dosian maka itu akan berdampak besar pada seluruh 3000 alam. Dengan begitu dapat dipastikan akan terjadi bencana yang besar di mana-mana. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar kaget. Xiao Yan memang pernah mengira bahwa pagoda ini adalah peninggalan dari seorang dewa, namun Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa pagoda ini memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah itu bisa menjungkir balikkan 3000 alam. Zhan Lao pun mengangguk dan berkata bahwa pagoda itu memilih Xiao Yan. Namun meskipun Xiao Yan pada saat ini sudah menjadi lebih kuat tentu Xiao Yan masih menyadari bahwa Xiao Yan masihlah lemah. Di antara 3000 alam ini kekuatan Xiao Yan benar-benar masih bukan apa-apa. Xiao Yan bahkan tidak dapat melindungi alamnya sendiri oleh karena itu menggunakan kekuatannya kali ini adalah hal yang beresiko. Di masa depan jika Xiao Yan melakukannya terlalu sering maka keberadaan Xiao Yan akan terungkap sepenuhnya. Pada saat itu maka Xiao Yan akan menghadapi permusuhan dari seluruh aliansi Dosian. Xiao Yan seketika memasang ekspresi serius saat mendengar perkataan Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao lanjut berkata tetapi Xiao Yan tidak perlu khawatir. Meskipun pagoda itu benar-benar terekspos tetapi kekuatannya udah cukup untuk membantu Xiao Yan menghancurkan setengah dari aliansi Dosian. Namun pada saat yang bersamaan mungkin pagoda ini juga akan meninggalkan Xiao Yan sepenuhnya. Pagoda ini memiliki spirit dan Zhan Lao telah dibentuk roh oleh pagoda tersebut. Zhan Lao bisa membimbing Xiao Yan tetapi jalan untuk menjadi kuat harus melalui diri sendiri. Apakah Xiao Yan bisa menjadi kuat untuk menaklukkan pagoda dan membuatnya tunduk semuanya tergantung pada diri Xiao Yan sendiri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan menyadari sesuatu. Xiao Yan selalu memiliki perasaan misterius seperti perasaan kedekatan dalam perjalanannya terhadap pagoda ini. Xiao Yan juga daripada saat yang bersamaan sepertinya pagoda pemurnian ini juga mengandalkan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan berkata kepada Zhan Lao bahwa Xiao Yan selalu merasa seperti memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pagoda. Adapun mengenai hubungannya Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengatakan apakah hal tersebut. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pun sedikit terkejut dan menyadari sepertinya Xiao Yan telah menyadari apa yang dirinya rahasiakan. Melihat ekspresi Zhan Lao yang terkejut ini Xiao Yan pun terus bertanya apakah pagoda ini benar-benar ada hubungannya dengan Xiao Yan. Setelah beberapa saat dan laut pun sedikit mengangguk dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Sementara itu Zhan Lao lanjut berkata bahwa hal itu bukan karena dirinya memiliki hubungan dengan Xiao Yan, lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa pemilik dari generasi sebelumnya memiliki hubungan yang nyata dengan Xiao Yan. Zhan Lao tidak dapat memberitahu Xiao Yan terlalu banyak mengenai hal-hal seperti ini. Jika Xiao Yan tidak bisa mencapai langkah yang lebih tinggi maka semuanya benar-benar akan percuma untuk dijelaskan. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika Xiao Yan mendengar perkataan dari Zhan Lao. Namun Xiao Yan pada saat ini pantang menyerah dan lanjut bertanya bisakah Zhan Lao memberitahu Xiao Yan namanya. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zhan Lao lanjut berkata sejujurnya nama dari master generasi sebelumnya dari pagoda pemurnian adalah kata terlarang. Nama ini bahkan benar-benar tidak diperbolehkan di dunia ini. Oleh karena itu pada saat ini Zhan Lao berharap Xiao Yan bisa mewarisi kemauan dari master generasi sebelumnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk Xiao Yan bisa memecahkan permasalahan ini. Xiao Yan harus menjadi jauh lebih kuat jika ingin mengetahui nama tersebut.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Zhan Lao benar-benar tidak bisa mengungkapkan hal tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menekan emosinya dan berniat untuk menjadi lebih kuat agar bisa mengetahui rahasia tersebut. Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Xiao Yan benar-benar akan berusaha untuk bisa mewarisi wasiat ini. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Zhan Lao berharap begitu. Xiao Yan pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan tegas sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera berlatih. Xiao Yan pada akhirnya segera menganalisis metode serangan terkuat milik Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan bergumam bahwa teratai api surgawi dan tinju nirwana keduanya menggunakan kekuatan ledakan api, tetapi efek dan jangkauan dari keduanya pada saat ini benar-benar berbeda. Teratai api surgawi memiliki jangkauan yang lebih luas tetapi kekuatannya tidak terkonsentrasi. Itu benar-benar sangat cocok jika diterapkan untuk pertarungan di dalam kelompok. Sementara itu kekuatan teratai api dapat ditingkatkan ke satu titik melalui ledakan. Serangan ini berdampak lebih besar kepada satu titik fokus, tetap itu membutuhkan banyak kekuatan fisik. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Namun teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini benar-benar telah menjadi semakin lemah. Pada akhirnya memikirkan hal ini, Xiao Yan lanjut bergumam bahwa kali ini yang utama adalah meningkatkan api surgawi, tinju nirvana, teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan pada akhirnya segera menantang dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan dari ketiga serangan tersebut. Serangan yang Xiao Yan gunakan setiap kali juga pada saat ini semakin kuat. Xiao Yan terus memperoleh pencerahan dan kecepatan kondensasi dari pembentukan teratai api menjadi semakin cepat. Dalam pertempuran sengit semakin cepat Xiao Yan memadatkan teratai api surgawi, maka hal itu akan semakin baik. Xiao Yan bisa lebih fleksibel dalam pertempuran dan tidak memerlukan bantuan dari semua orang untuk menunda-nunda. Selain itu pada saat ini teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan juga ditampilkan ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan terkejut melihat sosok ilusi Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Jumlah dari 1000 kaki pada saat ini terus berlipat ganda hingga pada akhirnya menyentuh angka 10.000. Di tengah-tengah keterkejutan ini Xiao Yan bergumam, jika sudah mencapai 10.000 seperti ini akankah teknik tersebut masih memiliki nama teknik 1000 kaki tanpa bayangan? Di tengah-tengah pemikiran ini Xiao Yan segera dikejutkan dengan kekuatan dari hantaman serangan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang berjumlah 10.000. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit ngeri setelah melihat bahwa pedang gunung api surgawi ikut meledak. Xiao Yan juga menyadari bahwa meskipun serangan ini sangat kuat tetapi itu sepertinya akan bisa melukai diri sendiri. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa menggunakan teknik ini hingga ke tahap seperti itu. Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan di tahap ini ketika Xiao Yan benar-benar tidak memiliki jalan. Pada akhirnya setelah meningkatkan semua keterampilan bertarungnya, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menantang orang lain. Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya di gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai 5. Xiao Yan tidak hanya membutuhkan sejumlah besar cairan psikis, Xiao Yan juga perlu untuk memiliki pemahaman mengenai Jiang Ya, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak menantang Jiang Ya secara langsung. Bagaimanapun kekuatan dari Jiang Ya telah mencapai Dosian bintang 5 dan hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya. Oleh karena itu penentang pertama Xiao Yan pada saat ini di antara Si Yu dan Huang He yang keduanya mencapai Dosian bintang 4. Meskipun begitu Xiao Yan juga seketika menyadari akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan Dosian bintang 4. Xiao Yan pada akhirnya memantapkan diri dan berkata bahwa Xiao Yan ingin menantang Si Yu. Pertempuran di antara keduanya terjadi dengan kegagalan yang pada saat ini banyak diderita oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru untuk mengalahkan Si Yu.
Terlebih lagi bagaimana mungkin Dou Xian Bintang 2 ingin mengalahkan seorang Dou Xian Bintang 4 tanpa menemukan kelemahan lawan. Pada akhirnya Xiao Yan terus bertempur sambil menganalisis teknik-teknik yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xi Yu. Namun meskipun begitu perbedaan kekuatan di antara keduanya benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit pusing. Xiao Yan benar-benar harus menemukan kelemahannya untuk memiliki harapan menang di dalam pertempuran. Pada akhirnya di gerbang putih ini setelah beberapa kali percobaan Xiao Yan bisa mengalahkan Xi Yu dengan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Di saat yang bersamaan konsumsi energi dari Xiao Yan juga pada saat ini sangatlah besar. Oleh karena itu jika di pertempuran nyata jika Xiao Yan menang dengan cara seperti ini tentu saja Xiao Yan benar-benar tidak akan puas. Xiao Yan pada akhirnya terus menantang Xi Yu untuk mencari titik lemah dan mempermudah kemenangannya. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini di Fearless Art beberapa orang pada saat ini berkumpul dan berbincang-bincang santai. Pada saat yang bersamaan setelah 10 tahun hampir berlalu dalam sekejap, cedera Lang Tian pada saat ini pulih terus-menerus hingga akhirnya dirinya memulihkan sebagian cederanya. Mata Lang Tian berangsur-angsur membaik dan Qiu segera melompat-lompat dengan penuh semangat. Melihat Qiu yang begitu mengkhawatirkannya Lang Tian pun tersenyum ringan dan mengusap kepala Qiu. Lang Tian berkata agar Qiu jangan khawatir karena Lang Tian baik-baik saja. Lang Tian akan membuatkan pil untuk dimakan oleh Qiu dalam waktu 2 hari. Qiu pun melompat-lompat kegirangan mendengar apa yang dikatakan oleh Lang Tian. Sementara itu setelah Lang Tian pulih semua orang duduk di bawah geladak dan mengelilingi Lang Tian. Mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Lang Tian hingga Lang Tian benar-benar dilukai oleh aliansi Dou Xian. Pada saat yang sama Xiao Yan juga pada saat ini segera datang setelah menerima WhatsApp dari yang lainnya. Xiao Yan juga ingin tahu apa yang terjadi setelah Xiao Yan meninggalkan paviliun bahan obat. Xiao Yan benar-benar ingin mengetahui alasan mengapa Lang Tian ditangkap oleh aliansi Dou Xian. Melihat Xiao Yan yang mendekat Lang Tian pun tiba-tiba berdiri dan kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Lang Tian menangkupkan tinjunya dan menyapa Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Lang Tian untuk duduk. Xiao Yan berkata bahwa Lang Tian tidak perlu berbicara dengan sopan. Lang Tian adalah saudara Xiao Yan dan Xiao Yan berjanji untuk melindunginya. Tidak peduli baik itu aliansi Dou Xian maupun apapun selama mereka menyakiti Lang Tian maka Xiao Yan akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Xiao Yan pada akhirnya duduk perlahan sementara mata Lang Tian pada saat ini memerah. Lang Tian sangat tersentuh karena dirinya tentu mengetahui kekuatan dari aliansi Dou Xian. Lang Tian juga menyadari kesulitan seperti apa yang dialami oleh Xiao Yan ketika menyelamatkannya. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata kepada Lang Tian. Xiao Yan meminta Lang Tian untuk menjelaskan kepada Xiao Yan, ceritakan apa yang membuat aliansi Dou Xian berbuat seperti itu kepada Lang Tian. Mendengar hal ini mata Lang Tian menjadi pucat hingga akhirnya dirinya mulai mengingat apa yang terjadi. Lang Tian pun segera berkata setelah Tuan Muda Xiao Yan pergi Lang Tian terus mencoba memurnikan pil sesuai dengan resep. Ketika jumlah pemurnian meningkat Lang Tian menemukan bahwa beberapa bahan obat ini untuk meningkatkan energi pertempuran. Selain itu beberapa untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Pada akhirnya Lang Tian mulai untuk mencoba memurnikan dan membuat ramuan tersebut. Ramuan ini disebut dengan ramuan kehidupan kembar yang dapat meningkatkan doqi dan kekuatan spiritual. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah dua jenis energi yang tidak dapat dicampur satu sama lain. Kemungkinan keberhasilan pemurnian ini benar-benar sangat kecil. Tetapi setelah puluhan ribu kali Lang Tian mencoba menyempurnakannya, Lang Tian pada akhirnya bisa memurnikan pil tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening seolah-olah Xiao Yan pada saat ini masih tidak mengerti apa yang dijelaskan Lang Tian. Yang mengganjal di hati Xiao Yan pada saat ini adalah mengapa aliansi Dou Xian ikut campur tangan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata setelah Lang Tian berhasil menyempurnakannya, bukankah paviliun bahan obat seharusnya memenuhi janjinya dan memberi Lang Tian hadiah yang pantas?
Lang Tian pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan bahwa setelah dirinya berhasil menyempurnakannya, mereka meminta Lang Tian untuk menyerahkan resepnya. Lang Tian pada akhirnya memberi resep tersebut kepada mereka. Mereka ingin menyempurnakan pil ini dalam jumlah banyak, terlebih lagi dengan resep yang diberikan oleh Lang Tian, para alkemis yang ada masih belum berhasil untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu mereka ingin memenjarakan Lang Tian karena Lang Tian tidak patuh. Lang Tian dipukuli sampai pingsan dan dirinya benar-benar tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasa dingin di dalam hatinya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka benar-benar kelompok binatang yang serakah. Namun pada saat ini yang ingin ketahui lebih lanjut adalah mengapa aliansi Dosian berpartisipasi di dalamnya. Ataukah Jiang Ya yang ingin menyempurnakan pil ini untuk dirinya sendiri? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, Ding Yue pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Setelah itu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa pemilik paviliun bahan obat belum pernah muncul sebelumnya. Jika tebakan Ding Yue benar, pemilik dari paviliun bahan obat pada saat ini adalah Jiang Ya dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya segera merasa semuanya masuk akal. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa secara umum aliansi Dosian benar-benar ingin meningkatkan Doqi dan kekuatan spiritual secara signifikan. Mereka benar-benar memaksa Lang Tian untuk menyempurnakan pil tersebut dalam jumlah besar. Pada akhirnya Lang Tian dipenjara, disiksa dan benar-benar menderita cedera yang serius. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan amarah di dalam hatinya terhadap Jiang Ya dan aliansi Dosian yang hobinya main keroyokan seperti bocil.